Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan belajar mengenai tentang bab 1 pada materi PJUK, yaitu tentang permainan dan olahraga dalam permainan bola besar pada kelas 7 materi semester 1 ini. Baik anak-anakku sekalian yang terkasih, sebelum kita masuk pada materi, kita membahas materi lebih lanjut. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik anak-anakku yang terkasih, kita akan belajar pada bab ini yaitu tentang macam-macam permainan bola besar. Namun sebelum kita masuk pada materi permainan bola besar, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa permainan yang tergolong dalam permainan bola besar. Seperti bisa kalian baca di slide tersebut, ada 3 macam permainan yang masuk dalam kategori permainan bola besar. Yang pertama yaitu permainan sepak bola, yang kedua adalah permainan bola voli, yang ketiga adalah permainan bola basket. Nah, dari ketiga macam permainan bola besar tersebut, hal yang terpenting yang harus kita kuasai sebelum masuk pada lanjutan materi tersebut adalah teknik-teknik dasar dalam permainan bola besar. Nah, setelah kita memahami teknik-teknik dasar, ada hal yang harus kita kuasai, yang harus kita dapatkan dalam materi tersebut. Apakah itu? Yang pertama adalah dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi teknik dasar sepak bola, bola voli, dan bola basket. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya adalah dapat mempraktekkan variasi kombinasi teknik dasar dalam permainan bola basket, bola voli, maupun sepak bola. Yang ketiga, melakukan koordinasi yang baik, kerjasama, toleransi, percaya diri, berani, dan saling menghargai lawan. Yang terpenting adalah dalam permainan tersebut yaitu adalah kita menjunjung tinggi nilai sportivitas kita. Sebagai orang olahraga biasanya kita lebih meningkatkan nilai-nilai sportivitas kita. Yang terakhir yaitu adalah memiliki pengetahuan mengenai tentang sepak bola, bola voli, dan bola basket. Nah, seperti itu. Oke, next ya, kita lanjut. Untuk selanjutnya yaitu tentang sepak bola. Sepak bola itu merupakan suatu permainan kesebelasan atau permainan beregu. Ya, kenapa sepak bola itu disebut dengan kesebelasan? Bisa kalian baca di situ. Karena masing-masing regu itu memiliki 11 pemain. Ya, memiliki 11 pemain. Nah, 11 pemain itu juga sudah masuk pada penjaga gawang. Maka itu disebut dengan kesebelasan atau permainan sepak bola. Nah, di situ bagi para pemain sepak bola harus mempertahankan supaya tidak kemasukan atau tidak gol, seperti itu ya. Nah, next itu mengenai tentang sekilas tentang permainan sepak bola. Lanjut, pada permainan sepak bola yang sebenarnya, para pemain itu akan bermain di lapangan yang mempunyai bentuk persegi panjang, yang memiliki bentuk persegi panjang. Adapun bola yang digunakan yaitu menggunakan bola yang memiliki ukuran tertentu, tidak asal bola. Biasanya kalau kalian bermain di rumah biasanya menggunakan bola plastik, tapi kalau di permainan yang sebenarnya sungguhnya kita tidak menggunakan bola tersebut. Memang ada bola khusus yang kita gunakan dalam permainan sepak bola. Nah, permainan sepak bola itu asalnya adalah dari negara Inggris, ya, atau disebut dengan VA atau Football Association, yang didirikan di Inggris yaitu pada tanggal 26 Oktober 1863. Sedangkan FIFA, Federasi Internasional de Football Association, itu didirikan di Prancis, bertempatnya pada tanggal 21 Mei 1904. Sedangkan di Indonesia itu juga memiliki induk organisasi yang disebut dengan PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang dibentuk pada tahun 1930 yaitu di Yogyakarta. Itu mengenai tentang singkat permainan sepak bola. Oke.
Tadi kita sudah membahas pada awal tadi mengenai tentang sepak bola. Hal yang harus kita pahami adalah teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. Teknik dasarnya apa saja? Yang pertama adalah teknik menendang bola. Yang kedua, teknik menghentikan bola. Yang ketiga, teknik menggiring bola. Yang keempat adalah teknik menyundul bola dan melempar bola. Nah, itu teknik dasar dalam permainan sepak bola. Nah, sedangkan selain teknik-teknik dasar, ada posisi-posisi yang harus kalian ketahui dalam permainan sepak bola. Jadi sepak bola itu meskipun menentu di lapangan, mereka memiliki posisi dan memiliki tugas-tugas tertentu. Yang pertama adalah penjaga gawang. Di depannya lagi adalah pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan. Nah, keempat ini harus berkoordinasi dengan baik supaya menjadi suatu tim yang lebih baik dan lebih sempurna lagi, seperti itu. Itu tentang sudah tentang posisi-posisi pemain, seperti itu. Bisa kalian lihat di belakang tersebut. Nah, selanjutnya di setiap permainan, di setiap olahraga mesti ada yang namanya permasalahan atau konflik. Namanya sudah pertandingan atau permainan, bukan pertandingan, permainan ya. Di situ kita bertemu dengan karakter fisik, karakter pemikiran, pola bermain yang berbeda. Maka sering yang namanya muncul konflik. Ya, konflik dalam permainan sepak bola yang lebih banyak dikarenakan adanya pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Masalah tersebut akan diselesaikan dengan wasit. Ya, dengan wasit, karena dalam permainan sepak bola itu harus ada yang namanya orang yang menengahi, orang yang mengatur dalam suatu permainan disebut dengan wasit. Sebagai seorang wasit berkuasa penuh di lapangan, wasit harus bertindak adil dan disiplin dalam menjalankan ketentuan permainan yang dipimpinnya. Seperti itu ya. Jadi seorang wasit itu harus benar-benar memiliki sifat yang adil, tidak boleh pilih kasih dalam satu memimpin suatu pertandingan, seperti itu. Nah, sedangkan dalam permainan sepak bola itu standar nasional ada waktu permainan yaitu 2 kali 45 menit dengan masa istirahat 15 menit. Biasanya itu yang digunakan. Itu bagi senior. Biasanya kalau junior tuh 2 kali 10 menit atau 15 menit, seperti itu. Dengan 10 menit istirahat. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai tentang teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. Nah, di sini ada teknik menendang. Teknik menendang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, menendang menggunakan kaki bagian luar, ya, menggunakan kaki bagian luar. Yang kedua, menggunakan kaki bagian dalam, ya, menggunakan kaki bagian dalam. Yang ketiga yaitu menggunakan kaki atau menggunakan punggung kaki atau kura-kura kaki. Nah, ketiga disebut dengan teknik menendang dalam permainan sepak bola. Bisa kalian dilihat di situ, bisa kalian dilihat 3 macam teknik menendang tersebut. Next, ya. Nah, sekarang kita menghentikan bola. Karena menghentikan bola itu merupakan salah satu teknik dasar yang diperlukan dipelajari dengan baik. Teknik ini digunakan untuk menerima operan bola, mengontrol bola, dan mengatur tempo menggiring bola. Nah, maka dengan tersebut kita harus belajar bagaimana cara menghentikan bola itu dengan baik, seperti itu ya. Nah, di sini ada 7 teknik dasar dalam menghentikan bola. Yang pertama, teknik menghentikan bola dengan kaki bagian dalam. Ya, yang kedua, menghentikan bola dengan kaki bagian luar. Yang ketiga, teknik menghentikan bola menggunakan punggung kaki. Yang keempat, teknik menghentikan bola dengan telapak kaki. Yang kelima, teknik menghentikan bola menggunakan paha, menggunakan dada, dan menggunakan perut, seperti itu. Nah, nanti ketika kita sudah terbebas dari corona tersebut, kita bisa bertatap muka, kita akan belajar mempraktekkan bagaimana teknik menendang yang baik, menggunakan kaki bagian dalam, luar, punggung, dan juga cara menghentikan bola yang baik. Nanti kita akan bertemu pada sesi tatap muka seperti itu. Nah,
Sudah kalian pahami anak-anaknya? Bisa kalian lihat di situ di tayangan slide tersebut mengenai tentang teknik menghentikan bola. Nah, selanjutnya menggiring bola. Menggiring bola itu tekniknya sama dengan cara kita menendang bola. Jadi ada 3 macam cara. Yang pertama yaitu menggunakan kaki bagian luar, dalam, dan punggung kaki. Sama dengan cara menendang. Tapi bedanya kalau menendang itu kita menendang ya bagaimana caranya bola itu bisa melambung tinggi atau jauh untuk sesuai dengan arahan kita. Tapi kalau menggiring adalah membawa sambil kita berjalan ataupun berlari. Nanti kita akan mempraktekkan ketika kita sudah masuk pada tatap muka. Yang selanjutnya yaitu menyundul bola. Menyundul bola itu ada 4 teknik dalam menyundul bola. Yang pertama menyundul bola dengan sikap berdiri. Yang kedua menyundul bola dengan melompat. Yang ketiga menyundul bola dengan berlari. Yang terakhir yaitu menyundul bola dengan sikap melayang. Seperti itu. Nanti kita bisa mempraktekkan bagaimana teknik-teknik tersebut. Oke, next ya anak-anakku. Baik anak-anakku, di situ kalian bisa lihat mengenai tentang bentuk dan ukuran lapangan sepak bola. Ya, di situ ada memiliki panjang. Ya, ini panjang dalam lapangan sepak bola itu ukurannya 60 meter. Sedangkan lebarnya di sini itu yaitu 40 meter. Ya, 40 meter ya. Nah, dalam 60 meter ini juga akan dibagi 2 yang disebut dengan garis tengah. Garis tengah di sini disebut dengan garis tengah. Nah, sedangkan ini ada lingkaran kecil seperti ini, itu memiliki lingkaran tengah ini memiliki ukuran 9,15 meter. Nah, ini dimana fungsi dari lingkaran tengah ini untuk kita memulai kick off pertama dalam permainan sepak bola. Seperti itu ya. Ini. Nah, sedangkan gawang ini memiliki ukuran 2 meter. Ini gawang ya, gawangnya ini garis gawang, maksudnya saya itu garis gawang, ini garis gawang ini 2 meter, sedangkan gawangnya disebut memiliki ukuran 5 meter. Seperti itu ya. Nah, itu mengenai tentang bentuk lapangan sepak bola. Nah, di situ juga ada titik putih. Titik putih ini yang kecil itu adalah titik penalti. Nah, titik penalti ini kalau dalam ukurannya itu dari gawang sampai titik putih ini memiliki ukuran 9 meter. Ya, jaraknya itu 9 meter. Ini dalam bentuk lapangan sepak bola. Paham ya dari itu anak-anak? Itu mengenai tentang ukuran lapangan sepak bola. Next ya. Oke. Nah, selanjutnya perlengkapan yang digunakan dalam permainan sepak bola. Jadi dalam permainan sepak bola itu harus ada perlengkapan khusus yang harus kita gunakan, yang harus kita siapkan. Apa itu? Yang pertama adalah pakaian olahraga khusus yang seragam untuk sebuah tim. Biasanya satu tim itu memiliki kostum yang sama, seperti itu dalam permainan sepak bola. Yang kedua, celana pendek yang seragam dalam sebuah tim. Yang ketiga, sepasang kaos kaki yang seragam dalam sebuah tim. Yang keempat, pelindung tulang kering bagi pemain yang bermain di lapangan permainan. Ya, kita itu biasa menggunakan deck ya. Itu fungsinya apa? Untuk melindungi tulang kering kita dan memberikan suatu risiko cedera yang berlebihan. Itu bisa melindungi tulang kering kita. Yang kelima, sepasang sepatu untuk seluruh pemain. Nah, di sini biasanya sepatu yang digunakan dalam permainan sepak bola itu memiliki bawah telapak sepatu itu ada sole namanya ya. Di situ ada yang kecil-kecil, biasanya itu untuk mencekatkan kita pada tanah. Beda dengan futsal seperti itu. Ya, yang keenam, ban kapten biasanya diikat pada lengan satu pemain, itu yang ditunjuk sebagai kapten, sebagai pemimpin dalam tim tersebut. Nah, ini adalah ukuran bola yang digunakan. Biasanya bola yang digunakan dalam permainan sepak bola internasional itu ukurannya bola harus memiliki keliling lingkaran minimal 68 cm ya, dan maksimal 71 cm.
Untuk diameter lingkaran, ukuran bola berkisar antara 21 hingga 22,5 cm. Kemudian untuk beratnya bola itu biasanya minimal 410 gram dan maksimalnya 450 gram. Nah, pada awal tadi kita disebutkan bahwa dalam bola yang digunakan memiliki ketentuan-ketentuan khusus ya, tidak sembarang bola yang kita gunakan. Karena itu akan menentukan baik tidaknya dalam suatu permainan, dalam permainan sepak bola. Oke, terima kasih anak-anakku yang terkasih. Itu pemaparan mengenai tentang permainan sepak bola. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi tanya jawab ya. Kita bisa pada Google Meet ya, yang sudah kalian terima atau kalian pelajari waktu kalian PLS. Nanti kita akan bertemu di situ mengenai tentang hal-hal yang kalian tidak pahami mengenai tentang permainan sepak bola. Baik anak-anakku yang terkasih, demikian dari saya akhiri. Selamat pagi.